Halo semua, ketemu lagi di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini saya kembali membahas mengenai BBRI ya, teman-teman semua. Karena saya melihat dari penutupan Jumat lalu, nih sepertinya ada peluang nih untuk kita melakukan entry di kesempatan yang sangat baik ya, di penutupan harga BBRI sebelumnya. Di video ini juga saya ingin sedikit mengomentari ya mengenai bahasan-bahasan sebelumnya bahwa BBRI akan turun di bawah 3.000 seperti itu ya. Itu menurut saya merupakan bahasan yang benar-benar di luar daripada logika, teman-teman semuanya. Nanti tinggal teman-teman perhatikan saja, mana bahasan yang hanya sekedar impian belaka dan bahasan yang berdasarkan fakta serta logika. Kalau kita boleh flashback sedikit ya, di zaman pandemi COVID, itu tidak hanya BBRI yang mengalami penurunan yang luar biasa, hampir semua saham. Dan kejadian pandemi COVID merupakan kejadian extraordinary, ya tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di seluruh dunia. So, kejadian seperti itu supposed to be tidak akan terjadi lagi dalam waktu dekat, teman-teman semuanya. Mungkin akan terjadi dalam puluhan tahun ke depan, atau mungkin juga dalam ratusan tahun ke depan. So, dibayangkan saja, dengan kondisi fundamental BBRI yang sudah jauh lebih baik dibandingkan 5 tahun lalu, begitu juga dengan kondisi ekonomi domestik yang sudah jauh lebih baik dibandingkan pandemi COVID lalu, apakah mungkin sampai BBRI akan kembali turun ke bawah 3.000 kalau tidak ada lagi kejadian luar biasa? Kalau hanya berdasarkan kejadian sesaat saja, maka menurut saya peluangnya sangat-sangat kecil sekali untuk BBRI kembali turun ke level di bawah 3.000 gitu ya. Karena tentu saja pasti akan ada manuver-manuver ataupun tindakan-tindakan dari manajemen perusahaan ya untuk memperbaiki kinerja mereka untuk melakukan sesuatu agar harga sahamnya tidak turun lebih dalam. Itu yang saya tahu, itu yang saya pahami secara logika dan juga fakta. Seperti itu. Oke, baik, sekarang kita langsung saja masuk dalam ulasan utamanya ya. Apakah ada kesempatan emas entry kedua nih di saham BBRI di kesempatan kali ini? Khususnya bagi teman-teman yang mungkin belum entry sebelumnya. Oke, kita mulai saja. Nah, sedikit saya ingatkan ya, saya sempat membahas mengenai valuasi BBRI ya di IG saya sebelumnya, di IG SM Saham Free, itu kurang lebih di bulan Juni 2024. Di situ sudah saya sebutkan nih, bahwa kalau harga saham BBRI ini turun ke level valuasi PBV 2 kali, yaitu di sekitar area 3.800 sampai 3.900, maka potensi sekali bagi harga saham BBRI ini untuk kembali mengalami rebound. Dan ternyata benar ya, begitu saham BBRI sentuh level 3.800, itu ternyata banyak sekali akumulasi beli yang akhirnya menyebabkan harga sahamnya kembali rebound dengan kuat seperti itu. So, menurut saya ini sebuah point of view yang sangat valid sekali untuk saham BBRI, karena memang ketika dia turun ke level PBV 2 kali itu sudah PBV yang sangat murah sekali, yang sudah menyentuh level PBV standar deviation minus 2 selama 5 tahun. Jadi artinya valuasinya sudah sangat murah sekali di level tersebut, sehingga wajar saja mengundang banyak pelaku pasar untuk melakukan akumulasi di saham ini. Nah, di sini saya membawa berita-berita bagus teman-teman semua ya untuk teman-teman semua khususnya yang merupakan pemegang saham BBRI ataupun mungkin ingin entry saham BBRI gitu ya. Nah, jadi ya dari tanggal 31 Januari kemarin ada pengumuman bahwa perusahaan akan segera menyelenggarakan namanya RUPST ya, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 Maret 2025. Dan kalau kita lihat berdasarkan histori ataupun tren daripada RUPST sebelumnya, ya tentu saja ini salah satu agendanya yang sudah bisa kita perkirakan adalah membahas mengenai dividen final gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan, sebelumnya kan BBRI membagikan dividen interim gitu ya. Nah, berarti kalau sekarang dia akan membagikan dividen final, kira-kira ya kalau saya hitung-hitung ya teman-teman semuanya, kalau estimasi daripada EPS BBRI itu bisa mencapai growth 5% dibandingkan capaian pada tahun 2023 gitu ya, maka jatuh EPS di level Rp415. Dan kalau kita ambil saja dividen payout ratio-nya seperti yang terjadi pada tahun 2023 itu sekitar 80%, maka berarti rasio dividennya itu akan sebesar Rp332. Dan kalau kita kurangkan dengan dividen interim, maka berarti sisanya adalah sekitar Rp197 per lembar saham untuk dibagikan pada dividen final nanti, yang artinya mewakili sekitar 4% lebih dari dividen yield yang akan diterima. Secara total adalah 8% lebih gitu ya. Jadi harusnya ini masih menjadi sebuah katalis yang menarik, harusnya bisa menjadi katalis daripada penggerak harga saham BBRI. Ini adalah poin pertama. Poin yang kedua, ada berita bagus lagi nih, disampaikan juga pada tanggal 31 Januari, sama seperti keterbukaan informasi sebelumnya, yaitu bahwa manajemen BBRI akan mengumumkan rencana buyback mereka ya, yang akan dilakukan, yang akan diputuskan setelah RUPST pada tanggal 11 Maret 2025. Di mana periode buyback ini itu dilakukan dari tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan 11 Maret 2026 ya, dengan dana sebesar 3 triliun. So, ini cukup besar sekali nih anggaran yang dialokasikan oleh BBRI untuk melakukan buyback. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal video tadi ya, bahwa tentu saja manajemen BBRI tidak akan tinggal diam melihat harga saham BBRI turun lebih dalam. Karena supposed to be dengan kondisi fundamental yang sudah lebih baik, BBRI memiliki ruang untuk melakukan buyback ya, untuk mengintervensi harga sahamnya. Maka jelas kecil sekali kemungkinan bagi saham BBRI untuk turun di bawah 3.000 lagi.
Karena turun sedikit saja sudah akan ada rencana tindakan buyback seperti itu. So ini yang saya bilang, kondisinya jelas-jelas sangat berbeda sekali. Jadi bahasan-bahasan yang mengenai saham BBRI hanya 3.000 itu jujur hanya impian belaka semuanya, di mana faktanya tidak mengarah ke arah tersebut seperti itu. So teman-teman harus bijak dalam menonton ulasan video, jangan panik, harus menggunakan nalar kita, logika kita, apakah itu jangan-jangan hanya clickbait gitu loh, tapi tidak sesuai dengan isinya ya. Tapi kita harus pakai nalar, apakah memang harga saham BBRI akan ke sana lagi gitu ya. Oleh karena itu kita harus bisa melihat situasi dengan tenang, kita juga harus bisa menganalisa secara mandiri, sehingga kita tahu nih, peluangnya seperti apa ya untuk entry saham BBRI di harga yang lebih baik seperti itu. Nah, data berikutnya yang menarik juga adalah mengenai foreign flow BBRI. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa memang BBRI ini merupakan salah satu saham favorit asing ya. Bisa dikatakan malah merupakan saham paling favorit dari asing seperti itu. Dimana kalau kita telisik lebih lanjut, itu foreign flow sangat berpengaruh terhadap saham BBRI. Setiap kali terjadi akumulasi atau peningkatan foreign flow di saham BBRI, maka harga sahamnya juga mengalami kenaikan. Begitu juga kalau misalkan terjadi namanya outflow di saham BBRI, maka harga sahamnya juga akan mengalami penurunan. Nah, di situasional terakhir ya, di kurang lebih 1 minggu terakhir, ini sudah ada secerca harapan nih, sudah ada sinyal positif dari foreign flow daripada asing seperti itu ya. Dimana dari 1 bulan sebelumnya yang sempat net sell di saham BBRI, di 1 minggu sampai dengan hari Jumat kemarin itu terjadi peningkatan yang cukup besar ya di saham BBRI ya, dari inflow asing seperti itu. Nah, jadi kalau dilihat pada chart di atas teman-teman semuanya, ini foreign flow-nya sudah mulai bergerak naik lagi nih, yang artinya sudah mulai ada tambahan inflow di saham BBRI. So dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa penutupan Jumat lalu itu harusnya sudah dibarengi dengan minat buyers ya, dengan dominasi buyers baru yang tentu saja memberikan kita indikasi bahwa ada buyers atau pelaku pasar lain yang juga berminat untuk melakukan akumulasi di saham ini gitu ya. Jadi sudah menjadi sebuah sinyal awal yang positif agar harga saham BBRI bisa kembali melanjutkan kenaikannya. Oke, kita langsung saja menjawab pertanyaan apakah sekarang kita bisa entry saham BBRI di kesempatan kedua ya. Maka kita akan gunakan analisa teknikal sebagai alat bantunya. Oke, di sini sudah tersedia chart BBRI, di mana sebelumnya pada Kamis lalu kita sempat terkoreksi lagi ya, turun ke level mendekati 4.000 gitu ya. Namun pada penutupan Jumat lalu itu kembali mengalami rebound dengan inflow yang tadi saya sebutkan seperti itu. Anyway, sebelumnya saya ucapkan selamat dulu ya bagi teman-teman yang mungkin berhasil entry nih secara tepat di level 3.800 sampai dengan 3.900 sebelumnya. Itu sungguh titik entry point yang bagus sekali untuk saham BBRI ya. Karena begitu entry, sahamnya langsung rebound sangat tinggi seperti itu. So sekali lagi selamat bagi teman-teman semua yang punya harga BBRI di level tersebut. Ya, di mana harga sahamnya sempat naik ya, cukup tinggi, mendekati level 4.400 ya, di mana akhirnya terkoreksi dan kembali menyentuh atau menguji level 4.050 seperti itu. Namun dengan kembali inflow asing di saham BBRI, akhirnya saham BBRI dapat kembali mengalami kenaikan. Nah, sekarang inilah merupakan kesempatan emas kedua menurut saya teman semuanya. Sekali lagi adalah point of view pribadi saya. Ini adalah kesempatan emas kedua bagi kita ingin entry saham BBRI jika memang belum punya, ataupun ingin melakukan penambahan modal sedikit ya dari akumulasi di bawah, bisa ditambah lagi di level ini. Nah, maka bisa kita perkirakan kalau memang kita diberikan kesempatan sekali lagi ya saham BBRI untuk mengalami pullback gitu ya, maka area 4.000 sampai dengan 4.100 dapat dipertimbangkan untuk melakukan akumulasi di saham BBRI gitu ya. Namun jika BBRI tidak kembali turun ke level tersebut, maka kita harus menunggu kenaikan BBRI untuk menguji level resist kotak merah dan bertahan di atasnya seperti itu. Yaitu kurang lebih di level 4.280 sampai dengan 4.320 seperti itu sebagai area beli untuk kita melakukan entry di saham BBRI. Kalau melihat karakteristik daripada akumulasi asing dan juga pola harga sahamnya, maka saham ini memiliki peluang untuk naik menguji resist downtrend line panjangnya gitu ya, yang saya gambarkan dengan garis kuning di atas gitu ya, dengan target itu kurang lebih di level 4.650 sampai dengan 4.700, yaitu merupakan target awal bagi kita untuk entry saham BBRI. Jikalau nanti BBRI mampu bertahan positif di level tersebut, maka bukan tidak mungkin saham ini akan segera mengalami breakdown downtrendnya ya, dan segera memulai fase uptrendnya seperti itu. Ya, sangat ditunggu-tunggu oleh pelaku pasar bagaimana nanti kinerja full year daripada BBRI ternyata mampu menunjukkan perbaikan kualitas aset ya. Itu tentu akan menjadi sebuah sinyal yang sangat bagus. Secara makroekonomi sendiri, karena turunnya yield obligasi Amerika Serikat membuat saham-saham Indonesia kembali memiliki daya tarik. Dan tentu saja karena inflow itu berasal dari luar, berasal dari asing, maka saham-saham yang akan dituju adalah kemungkinan besar saham-saham big caps yang memang menjadi favorit mereka seperti itu, di mana topiknya kemungkinan besar adalah BBRI ya, yang sudah terbukti dari inflow yang masuk sebelumnya. Oke, demikian ulasan saya mengenai saham BBRI, dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan update BBRI dengan lebih cepat maupun update market lainnya ya, maka bisa join di free channel Telegram SM Saham ya. Untuk link joinnya sudah saya sertakan di deskripsi video.
Dan juga bagi teman-teman yang tidak sengaja mampir di YouTube channel ini, saya minta dukungannya untuk like, share, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar bisa terus mendapatkan update video dari saya. Dan jangan lupa juga untuk menyampaikan komentar ataupun pertanyaannya di kolom komentar untuk bisa kita diskusikan bersama. Thanks for watching dan see you in the next video.